Halo, salam YouTuber pemula. Apakah kamu di sini salah satu pecinta video short dan video short kamu terkena pemblokiran, pembatasan, atau pelanggaran dari YouTube? Nah, video short yang terkena pelanggaran sebaiknya secepatnya kamu perbaiki. Jangan sampai tunggu waktu lama. Karena bila kamu tidak memperbaiki secepatnya, yang ditakutkan channel kamu akan terkena pelanggaran berat nantinya. Nah, contoh untuk pelanggaran berat yaitu di strike, lalu channel kamu bisa dihapus secara permanen oleh YouTube. Dan perlu dicatat, ketika kamu ingin menjadi program partner YouTube atau mempunyai penghasilan di YouTube, kamu harus memenuhi syarat. Yang pertama, syarat untuk video short yaitu 1000 subscriber dan 10 juta penayangan dihitung dari 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir. Dan misalnya, apalagi channel kamu sudah dimonetisasi atau menjadi program partner YouTube. Kamu juga harus secepatnya memperbaiki channel kamu ketika ada pelanggaran atau video kamu diblokir oleh YouTube. Nah, ini bertujuan agar channel kamu aman dan tidak terkena dismonetisasi. Sayang juga kan ketika kalian sudah dimonetisasi tetapi gagal monetisasi, yaitu adanya pelanggaran yang didapat dalam satu video saja dan bisa fatal kepada channel atau akun kalian. Nah, tentu di video kali ini cocok banget buat kamu tonton karena saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki video short yang diblokir oleh YouTube atau memperbaiki masalah pelanggaran di video yang diblokir oleh YouTube. Dan bagaimana caranya? Simak terus tutorial di video ini. Langkah awal, silakan kalian buka aplikasi yaitu YouTube Studio. Ketika kalian sudah masuk ke aplikasi YouTube Studio, nanti akan tertampil seperti ini. Dan saya akan mencontohkan untuk menghapus yaitu pemblokiran atau pelanggaran dari YouTube menggunakan dengan yaitu channel Lintas Lintang. Nah, channel Lintas Lintang ini adalah member salah satu dari membership Mata Lentera. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Lintas Lintang. Oke, kita lanjut. Di sini kita perhatikan di bawah layar yaitu ada dashboard, konten, analistik, komunitas, dan penghasilan. Kita tekan di bagian konten. Berhubung di sini saya akan memberikan tutorial dari video short yang terkena blokir, ya saya berarti tekan untuk lihat semua di bagian video short. Nah, dari videonya Lintas Lintang di sini sampai lumayan ya untuk penayangannya udah dapat 23.000 dari 5 hari yang lalu. Dan rata-rata penontonnya di sini udah masuk 1000-an ya, lumayan. Dan ini juga ada yang nyampe ke 48.000 kali ditonton ya dari 4 bulan yang lalu. Dan kita scroll ke atas ya. Di sini saya menemukan atau mendapatkan informasi dari Bang Lintas Lintang cara mengatasi untuk hak cipta yang terkena diblokir oleh sistem YouTube ini bagaimana, dan dari Lintas Lintang tidak mengetahui bahwa cara untuk mengatasinya. Nah, di sini sudah menemukan video yang terkena hak cipta atau pelanggaran yang diblokir oleh sistem YouTube. Nah, kita lihat di sini ada ikon bulat ya, atau dilarang atau diblokir. Kita tinggal tekan saja. Dan ini untuk tampilannya, untuk visibilitas yaitu diblokir dan pembatasan terkena dengan hak cipta. Dengan kualitasnya yaitu SD, biasanya harus menggunakan dengan HD ya, tetapi ini SD. Dan untuk performanya di sini kita bisa melihat dari 134 hari 19 jam pertama untuk penayangan 12. Dan untuk presentase penayangan rata-ratanya 69,7%. Dan yang menyukai 0 ya, nggak ada yang menyukai. Dan untuk komentar di sini pun tidak ada untuk aktivitas interaksi berkomentar kepada video dari channel Lintas Lintang ya, dengan video yang satu ini. Oke, untuk cara mengatasinya sangat simpel dan gampang kok. Di sini kita tinggal tekan saja sembarang ya di bagian visibilitas atau pembatasan hak cipta atau kualitas. Kita tinggal tekan saja seperti ini dan ada keterangan untuk diblokir. Video ini berisi materi yang dilindungi oleh hak cipta. Akibatnya video tersebut telah diblokir di seluruh dunia. Nah, jadi kalau misalkan diblokir dari keseluruhan dunia, di sini kita pun tidak mendapatkan penayangan sama sekali. Dan buat apa kalau misalkan kita tidak mendapatkan penayangan ya? Otomatis kita harus meninjau masalahnya gitu ya. Jangan sampai kita biarkan saja yaitu dengan video yang sudah diblokir oleh YouTube. Nah, di sini ada keterangan hak cipta, konten yang dilindungi hak cipta ditemukan. Video Anda tidak akan dapat ditonton oleh semua penonton. Nah, biasanya kalau misalkan diblokir itu pembagian wilayah, tetapi ini diblokir secara keseluruhan dunia. Maka dari itu, kita secepatnya untuk mengatasi.
Dan kita perlu untuk meninjau masalah terkait dengan video yang ini. Dan di sini ada tinjau masalah, kita tekan saja. Dan nanti akan tertampil seperti ini. Nah, ada keterangan yang terjadi, ada pembatasan visibilitas pada video Anda. Channel Anda tidak berpengaruh. Nah, ada keterangan di bagian visual. Di sini ada, yaitu video tidak dapat dilihat atau dimonetisasi. Percuma kan? Ketika nanti kita akan pengajuan monetisasi, nah timbullah nanti kita tidak pun mendapatkan yaitu dolar ya dari pendapatan video tersebut. Maka dari itu kita harus memperbaiki secepatnya. Ya memang kalau misalkan ini berkaitan tentang ada pembatasan visibilitas pada video Anda, channel tidak ada berpengaruh. Ya memang tidak berpengaruh, tetapi pengaruhlah pada pendapatan atau monetisasi. Ya sayang kan video kita sudah ditonton gitu kan, misalkan ada yang nonton, dan otomatis kita tidak mendapatkan yaitu monetisasi atau mendapatkan persentase dari dolar tersebut. Dan di sini kita tindakan selanjutnya yaitu harus memperbaiki di bagian visual, kita tekan saja. Nah, nanti akan tertampil seperti ini, dan untuk informasinya yang pertama untuk detail, untuk visual ya. Dan untuk pemilik konten di sini udah tertera, dan dampak pada video di sini video tidak dapat dilihat atau dimonetisasi. Nah, sudah jelas-jelas di sini yaitu videonya tidak dapat dimonetisasi dan tidak bisa dilihat dalam keseluruhan dunia ya, atau satu dunia ini ya. Jadi tidak bisa untuk ditonton oleh orang lain atau diketemukan oleh orang lain, dan videonya kita tidak dapat untuk dimonetisasi ketika kita menjadi program partner YouTube nanti. Nah, kita untuk bisa mengatasinya di bagian tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada sengketakan ya, yang kedua ada penggal segmen, dan yang ketiga ada hapus lagu. Nah, berhubung di sini di bagian hapus lagu dan bagian penggal segmen ini berwarna abu-abu dan tidak bisa untuk ditekan, kita coba aja tekan untuk penggal segmennya, dan akan ada tertulis yaitu pengeditan dinonaktifkan. Jadi nggak bisa. Dan untuk dihapus lagu kita tekan pengeditan dinonaktifkan untuk video short yang dibuat di alat kreasi short. Nah, jadi di sini tidak bisa untuk diperbaiki atau tidak bisa untuk dihapus lagunya ya. Karena ini sudah mengandung bahwa konten video ini sudah diklaim hak cipta oleh pemilik hak cipta tersebut. Jadi kita satu-satunya jalan yaitu di bagian sengketakan. Nah, di sini kita tekan saja yaitu sengketakan. Nah, nanti akan tertampil seperti ini dan ada keterangan kelayakan. Ingat, berikut ini bukan alasan yang valid untuk menyengketakan klaim hak cipta. Dan selanjutnya ada tertera yaitu saya memiliki salinan lagu atau video tersebut. Dan yang kedua, saya tidak memperoleh penghasilan dari video saya. Dan yang ketiga, saya sudah mencantumkan nama pemilik konten. Dan kita harus mencentangnya. Nah, seperti ini. Yaitu sengketa yang tidak didasarkan pada salah satu alasan tersebut. Nah, ketika kita sudah yakin seperti ini, kita tinggal tekan saja untuk berikutnya. Nah, akan tertampil yang berbeda. Yang pertama, alasan sengketa. Konten original. Konten yang diklaim dalam video saya adalah konten original saya sendiri, dan saya memiliki semua hak atas konten tersebut. Dan yang kedua, untuk lisensi, saya memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan konten yang diklaim dalam video saya. Dan yang ketiga, penggunaan wajar. Saya telah mengubah konten yang diklaim dari video saya. Video tersebut dilindungi oleh penggunaan wajar atau konsep hukum yang serupa. Nah, untuk pilihan yang terakhir, di sini ada domain publik. Konten yang diklaim dalam video saya berada di domain publik dan tidak lagi dilindungi oleh hak cipta. Dan mungkin di antara kalian pasti bingung apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita centang atau pilih. Nah, tentu di sini saya itu akan memilih sesuai dari kontennya dari Lintas Lintang. Berhubung kontennya Lintas Lintang itu yaitu tentang video remix ya. Video remix itu harusnya kita memilih bagian penggunaan wajar. Ya tentu ya kita harus memilih dengan penggunaan yang wajar karena kontennya itu konten remix. Nah, konten remix kok bisa terkena dengan yaitu pelanggaran atau diblokir oleh sistem YouTube gitu. Dan di sini ketika kita sudah yakin dengan penggunaan yang wajar, kita tinggal centang saja seperti ini. Dan tetapi ini tidak menjamin bahwa ini akan membantu
100% ya, tetapi ini adalah keputusan dari YouTube-nya. Dan setidaknya kita itu sudah mengajukan sengketanya kepada sistem YouTube untuk peninjauan tersebut. Nah, ketika sudah, di sini kita tinggal tekan saja di bagian berikutnya. Dan nanti akan tertampil seperti ini untuk keterangannya. Yang pertama, apa yang ingin Anda lakukan. Dan lanjutkan proses sengketa. Memungkinkan Anda menyengketakan klaim hak cipta dan memberitahu penggugat. Jika penggugat tidak mengambil tindakan dalam 30 hari, klaim akan ditutup. Dan bagian kolom kedua di sini ada eskalasi ke banding, dan kita harus memperhatikan di sini. Kita harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Memungkinkan Anda melewati langkah awal, sengketa, dan memulai proses dengan banding. Dan yang kedua, dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat untuk keseluruhan proses sengketa. Karena penggugat memiliki waktu 7 hari untuk menanggapi banding. Nah, di sini ada yaitu ikon warna merah ya. Ini harus hati-hati, ini karena warning ya. Kalau merah-merah itu menyedihkan sekali karena warning keras. Jika banding Anda ditolak, kemungkinan Anda akan menerima teguran hak cipta. Jadi, kalau kalian udah siap di sini, silakan kalian yaitu untuk memilih di bagian lanjutkan proses sengketa. Kalau misalkan kalian itu akan memilih eskalasi ke banding, kalian bisa untuk pilih yaitu eskalasi ke banding. Nah, kalau misalkan kalian itu memilih di bagian eskalasi ke banding, yaitu bagian video kalian itu ketika di pengajuan banding tersebut tetap akan ditolak oleh sistem YouTube, nanti punya kalian akan yaitu mempunyai teguran hak cipta. Nah, teguran hak cipta yaitu semacam pertama, yaitu pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua adalah distract, pelanggaran ketiga yaitu hapus permanen. Gitu. Nah, di sini ada di bagian lanjutkan proses sengketa. Berarti kalian bisa untuk memilih bagian lanjutkan proses sengketa saja. Nah, di sini kan udah tertera di bagian jika penggugat tidak mengambil tindakan dalam 90 hari, klaim akan ditutup. Nah, di sini ketika dalam 30 hari terakhir, intinya yang mempunyai dengan klaim hak cipta tersebut tidak menanggapi, otomatis video kita akan selamat dan aman. Dan kalian ketika akan memilih dengan lanjutkan proses sengketa, ya udah kalian berarti harus memilih dengan lanjutkan proses sengketa. Nah, kalian bisa tekan untuk berikutnya. Nah, tetapi di sini saya tidak bisa untuk melanjutkan di bagian berikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dengan alasan karena videonya saya itu akan pengajuan monetisasi atau channel ini akan pengajuan monetisasi. Nah, ketika pengajuan banding ditolak, nanti akan tertimbullah dengan kata warning. Yang kedua distract, ketiga adalah pelanggaran yaitu penghapusan akun. Nah, ini untuk menjaga akun ini tetap aman, maka dari itu saya akan membiarkan saja video ini. Dan saya akan tetap menghapusnya. Dan untuk menjaga keamanan dalam channel ini, karena akan pengajuan monetisasi, saya yaitu akan menggagalkan di bagian yaitu sengketa. Dan lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, di sini saya itu akan menghapus yaitu videonya saja tanpa harus yaitu mengajukan banding secara sengketa. Ya, ini bertujuan untuk keamanan dari channel ini. Oke, kita tekan X saja seperti ini. Kita tekan X lagi dan lalu di sini kita kembali. Kita tekan di bagian di pojok sebelah kanan ada titik 3 di bagian kolom satu video ini. Ada ikon blokir, kita tekan saja. Nah, seperti ini dan kita tekan di bagian hapus saja seperti ini. Dan kita tekan hapus. Oke, video sudah terhapus. Jadi jangan sampai kita itu mengelak bahwa pengajuan banding menggunakan dengan sengketa. Karena ketika kita pengajuan banding menggunakan dengan sengketa, yaitu yang disayangkan akun kita atau channel kita karena akan monetisasi ya, akan pengajuan monetisasi nanti akan fatal. Ketika kita akan pengajuan monetisasi dan mempunyai dengan pelanggaran yang benar-benar aktif yaitu warning, distract ataupun nanti penghapusan akun, itu kan membahayakan kan. Otomatis ketika ada pelanggaran warning atau aktif tersebut, channel kita tidak bisa untuk ditinjau monetisasi, akan gagal monetisasinya seperti itu. Maka dari itu saya memberikan keputusan untuk menghapus videonya saja. Dan mungkin begitu saja informasi dan tutorial dari Mata Lentera, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.
Ketika tutorial dan informasi ini bermanfaat, silakan support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.